Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Fakultas Ilmu Komunikasi kedatangan sejumlah warga baru yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya Yeni Ratna Suminar, dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi yang mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Dekan 2. Wakil Dekan 2 adalah Wakil Dekan Bidang Organisasi dan Tata Kelola. Saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan dosen-dosen, tenaga kependidikan, dan sarana dan fasilitas yang ada di sekitar Fakultas Ilmu Komunikasi yang akan dekat dengan Anda selama Anda kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi. Semoga Anda bisa menyimaknya dengan baik karena ini pasti akan sangat berguna untuk Anda semua. Yang pertama, saudara sekalian, saya ingin mengenalkan tentang organ pengelola fakultas yang akan menjadi ujung tombak pelayanan baik akademik maupun non-akademik kepada para mahasiswa. Yang pertama, seperti juga fakultas-fakultas lain yang ada di Unpad ini, Fakultas Ilmu Komunikasi dipimpin oleh seorang dekan. Anda sudah tahu ya dan kenal ya, siapa nama dosen Vkom? Ya, Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Nah, dekan dibantu oleh 2 orang wakil, yaitu Wakil Dekan 1 bidang akademik, bidang kemahasiswaan, dan bidang alumni. Dan berikutnya Wakil Dekan 2 yang akan membantu Anda dalam bidang keorganisasian dan tata kelola, serta di dalamnya ada fasilitas dan sarana. Nah, berikutnya dekan dan wakil dekan didukung juga oleh ketua program studi. Dan Anda semua kan sudah masuk ke dalam program studi yang Anda pilih sendiri dari mulai ilmu komunikasi, jurnalistik, manajemen komunikasi, humas, PSI, TV film, dan seterusnya. Nah, di samping ketua program studi ada juga departemen yang tugasnya adalah mengelola kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang ada di fakultas. Dan di Unpad atau di Vkom Unpad ini ada 3 orang kepala departemen. Di samping program studi dan departemen, di Vkom ini ada 3 orang manajer. Yang pertama adalah manajer pembelajaran kemahasiswaan dan alumni. Nah, Anda harus dekat dan harus kenal betul dengan manajer ini karena Anda sangat erat kaitannya pada aktivitas baik akademik, pembelajaran, maupun pada saat Anda melakukan aktivitas kemahasiswaan. Ya. Dan begitu juga ketika Anda sudah lulus, menjadi seorang alumnus, Anda juga pasti akan berkaitan erat juga dengan manajer ini. Manajer yang kedua adalah manajer riset, inovasi, dan kerjasama. Barangkali Anda tertarik dengan bidang riset, ingin bergabung dengan tim riset, boleh bertanya pada manajer riset, inovasi, dan kerjasama ini. Berikutnya, manajer yang ketiga adalah manajer SDPI, yaitu manajer singkatan SDPI itu adalah sumber daya, perencanaan, dan informasi. Manajer ini akan sangat erat kaitannya dalam tugas pengadaan fasilitas dan sarana serta pelayanan untuk mahasiswa. Jadi Anda juga harus mengenal, ya. Dan berikutnya ada kantor unit internasional. Vkom itu terkenal sebagai fakultas yang cukup banyak peserta mahasiswa yang diberangkatkan ke luar negeri dalam berbagai program. Ada yang disebut dengan IISMA atau student exchange lainnya, baik itu ke Korea, ke UK, ke Amerika, dan negara lainnya. Nah, kalau Anda berminat, Anda boleh tanya di kantor unit internasional. Dan berikutnya, untuk menjamin mutu aktivitas akademik di universitas, khususnya di fakultas, ada UPM, Unit Pengendali Mutu. Ya, nah inilah yang merupakan ujung tombak pengelola fakultas yang mungkin akan sangat
membantu Anda dalam proses tujuan Anda meraih cita-cita untuk menjadi seorang sarjana dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa di Vkom ini ada 118 dosen yang tersebar di semua prodi tentu saja. Nah, dari 118 dosen itu, 8 diantaranya sudah bergelar guru besar atau profesor. Mudah-mudahan tahun ini kita akan tambah lagi. Dan insya Allah ini akan semakin meningkatkan kompetensi pelayanan akademik di Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan berikutnya adalah dari 118 orang dosen itu, 69 orang sudah menyelesaikan studi tertinggi S3 atau bergelar doktor, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan tercatat pada kami 22 orang dari 118 ini sedang menyelesaikan S3 atau program doktoralnya. Ada yang di Australia, ada yang di Jerman, kemudian ada juga yang akan segera berangkat ke Inggris, ya. Dan juga di dalam negeri tentu saja ada yang di UI, ada juga yang di Unpad sendiri, ya. Nah, kemudian saudara sekalian, dosen yang akan bertemu dengan Anda di kelas itu nanti akan Anda kenali, dan Anda boleh berkenalan bukan hanya dosen yang ada di prodi Anda saja, tapi juga dosen lainnya. Nah, berikutnya pelayanan akademik juga dibantu oleh Tendik atau tenaga kependidikan yang di Vkom Unpad ini berjumlah 64 orang. 2 diantaranya sudah menyelesaikan magister, 16 orang bergelar sarjana, dan beberapa diantaranya juga sedang menempuh tingkat sarjana dan juga magister. Nah, saudara sekalian, seperti Anda sudah tahu, barangkali ada yang di prodi manajemen komunikasi dan lainnya, Anda boleh kenalan juga prodi-prodi yang ada di Vkom Unpad ini. Ada prodi doktor, prodi magister, kemudian prodi sarjana, ilmu komunikasi, humas, jurnalistik, kemudian manajemen komunikasi, perpustakaan dan sains informasi, TV dan film, kemudian juga ada ilmu komunikasi PSDKU Pangandaran, dan juga sarjana terapan manajemen produksi media. Nah, saudara sekalian, sebagai warga baru dari Unpad, tentu saya perlu memperkenalkan budaya organisasi Unpad. Ya, jadi nanti kalau ditanya sudah dapat apa pada masa orientasi, Anda sudah pernah dengar budaya organisasi. Dari siapa? Dari Bu Wadek begitu ya. Nah, apa budaya organisasi Unpad? Ini dia ya. Setidaknya Anda kenal saja dengan satu kata, respect. Respect itu adalah singkatan. Singkatan dari responsibility, excellence, scientific rigor, professionalism, encouragement, creativity, dan trust. Nah, inilah nilai-nilai yang dianut oleh Unpad untuk seluruh warganya, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun para mahasiswa. Jadi mulai sekarang ingat dengan respect, dan ingat dengan singkatannya begitu ya, dan terapkan dalam sikap dan perilaku keseharian, karena ini adalah budaya organisasi Universitas Padjadjaran. Nah, saudara sekalian, setelah tadi mengenal tentang SDM-nya, dosen tendik begitu, kemudian tentang budaya organisasinya, dan berikutnya adalah tentang sarana dan fasilitas yang ada di Vkom Unpad. Vkom Unpad memiliki 6 gedung dengan 33 kelas untuk perkuliahan. Ada juga ruang kelas hybrid, kemudian ruang sidang yang terpisah dengan ruang kelas. Kemudian ada ruang besar seperti aula yang bisa menampung 250, 125, dan 300. Kemudian ada ruang diskusi ya untuk kelas-kelas kecil. Kemudian juga tentu saja sebagai sebuah institusi yang membutuhkan sarana prasarana dasar kehidupan manusia, di setiap lantai, di setiap gedung itu ada fasilitas toilet yang kami sudah siapkan. Kemudian saudara sekalian, dalam pelayanannya kita semua akan dibantu oleh
10 orang OB dan 9 orang security. Nah, sarana lainnya bisa Anda lihat sekalian, di depan ada lapang futsal, lapang basket, lapang voli, begitu ya. Dan kemudian kalau nanti lihat ada 3 meja pingpong yang memang kalau Anda berminat bisa juga dimanfaatkan. Kemudian ada kantin ya, untuk membantu orang-orang yang kelaparan kalau pagi belum sarapan, begitu ya. Kemudian juga ada tempat ibadah, tempat parkir untuk roda 4 dan roda 2, dan juga ada ruang-ruang terbuka dengan kursi dan tempat untuk berkumpul para mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah fasilitas yang sangat diperlukan di masa sekarang, yaitu adalah jaringan internet. Insya Allah sepengetahuan saya dan saya rasakan sendiri bahwa jaringan internet yang ada di Fakultas Ilmu Komunikasi cukup membantu untuk bekerja pada saat Anda harus kuliah daring misalnya, atau mengerjakan tugas untuk mengakses berbagai data dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu sudah bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ini barangkali yang perlu saya sampaikan. Yang tadi saya katakan ada 6 gedung yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas para mahasiswa bersama-sama dengan dosen dan para tendik. Di gedung 1 ya, ini yang ada di paling depan dari pintu depan. Ini adalah gedung 1 yang berisi ruang dekan, dan gedung ini ada 2 lantai, terdiri dari 2 lantai. Ada ruang para wadek, ruang para kadep, ruang para manajer yang tadi 3 ya, dan kemudian ada ruang untuk bagian akademik dan bagian keuangan, serta di gedung ini lantai 1 sedang direnovasi ruang untuk para guru besar. Dan di samping itu di gedung ini pula ada ruang yang bisa digunakan untuk aktivitas pertemuan, seminar atau rapat yang kapasitasnya 125 orang, yaitu ruang UMI. Nama UMI ini diambil dari pendiri Vkom yang juga pernah menjadi dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, selanjutnya gedung 2. Anda harus kenal betul mana gedung 2. Karena gedung 2 inilah tempat Anda beraktivitas akademik, karena sebagian besar ruang kelas ini ada di gedung 2. Gedung 2 terdiri dari 3 lantai, dan ini biasanya digunakan dari berbagai prodi bersama-sama di gedung 3 ini. Ya, kemudian gedung 2. Dan gedung 3 ini berhadapan dengan gedung 1, bersebelahan dengan gedung 2, terdiri dari 3 lantai, dan lantai 1 dan lantai 2 diperuntukkan untuk 4 program studi, ya, ada manajemen komunikasi, ada humas, ada jurnalistik, dan ada PSI. Dan di lantai 3-nya ada laboratorium TV dan juga media center. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, di gedung 3 ini ada ruang prodi. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian gedung 4 terdiri dari 3 lantai berseberangan dengan gedung 2. Dan ini juga gedung yang banyak ruang kelasnya, ya, digunakan untuk kelas perkuliahan. Dan di sana juga ada ruang prodi TV film, kemudian Ilkom, dan juga prodi MPM. Dan di sana juga ada ruang dengan kapasitas yang cukup besar, sekitar 300, yaitu ruang Mustopo. Kata Mustopo ini diambil juga dari pendiri Fakultas Ilmu Komunikasi, Bapak Profesor Mustopo. Dan gedung 5, saudara sekalian, ini diperuntukkan untuk aktivitas program magister dan program doktor, karena ini disebut gedung pasca sarjana. Di sana ada ruang sidangnya, di sana ada ruang untuk baik sidang terbuka maupun sidang tertutup, begitu ya. Itu ada di gedung 5. Kemudian gedung ini terdiri dari 4 lantai, dan di sana ada ruangan yang sangat besar, yaitu ruang auditorium yang kapasitasnya 250, bisa untuk nonton bareng, begitu ya, karena punya videotron yang sangat baik. Kemudian di sana juga ada laboratorium fotografi, audio, newsroom, dan juga ada
ruang perpustakaan fakultas. Dan yang terakhir, gedung ke-6 adalah gedung Student Center yang merupakan ruang-ruang yang diperuntukkan untuk aktivitas kemahasiswaan, plus di lantai 3-nya ada ruang untuk olahraga. Dan inilah laboratorium audio yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau Anda mau latihan podcast atau nanti mengerjakan tugas, barangkali nanti bisa di sini. Kemudian ini laboratorium TV, ya. Di lantai berapa masih ingat? Lantai 3 gedung 3, ya. Kemudian ini ada lab humas di gedung 1 ini ada. Kemudian laboratorium media center, ketik Unpad, laboratorium TV di gedung 4, newsroom di gedung 4, lantai 4. Kemudian ini adalah kelas-kelas hybrid yang bisa dimanfaatkan. Ada yang mahasiswa bisa masuk di kelas dan sebagian ada yang daring begitu, itu dimungkinkan dilakukan secara hybrid, ya. Ini ruang hybrid. Kemudian ini ruang Mustopo, ruang Umi dan juga perpustakaan yang ada di gedung Pasca. Dan ini masjid, ya, yang paling di bawah tengah ini masjid, tempat beribadah kaum muslim yang insya Allah kita akan lakukan renovasi cukup besar-besaran. Mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana dengan baik. Dan yang paling kanan tersendiri ini ruang heritage, bisa untuk diskusi, bisa untuk rapat, dan untuk kegiatan lainnya. Nah, ini adalah pojok-pojok yang ada di Vkom. Yang tengah atas itu adalah kantin, ya, yang Anda harus coba. Di sana ada mie ayam enak dan juga ada bala-bala. Kalau jadi penduduk Priangan harus kenal dengan bala-bala, ya. Nanti ada di kantin. Kemudian itu pojok-pojok yang bisa dimanfaatkan untuk bikin tugas bareng, begitu ya. Dan ini adalah pojok-pojok juga Vkom yang biasanya sering dipakai untuk bikin konten atau untuk foto untuk menyebutkan bahwa dia sedang ada di kampus Vkom Jatinangor. Nah, saudara sekalian, inilah perkenalan tentang Vkom Unpad dari sisi sumber daya manusia dan juga lingkungan yang ada di sekitar Vkom Unpad yang pastinya perlu Anda kenali selama Anda kuliah di Vkom. Saudara sekalian, selamat bergabung bersama Vkom Unpad. Jadilah warga Vkom yang baik, dan saya titip pesan, fasilitas yang ada walaupun tidak yang terbaik, tapi mari kita jaga agar terawat dan tetap bersih. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Saya Yeni Ratna Suminar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.